Nah teman-teman, ini adalah part ketiga trip Banda Aceh Takengon. Artinya ini adalah part terakhir kita berada di Takengon. Kemarin sesudah jalan-jalan di Burtelega melihat keindahan suasana kota Takengon, kemudian kita berjalan lagi menuju ke tempat wisata yang lain. Beranjak dari sana kita menuju ke salah satu tempat yang sudah familiar bagi masyarakat Aceh, yaitu Pantai Menye. Pantai Menye ini salah satu dermaga yang ada di Laut Tawar. Kita bisa menikmati suasana danau di sana. Perjalanan menuju ke Pantai Menye ini kurang lebih memakan waktu sekitaran 20-30 menit. Mungkin kurang daripada 30 menit karena Burtelega dengan Pantai Menye ini terbilang satu jalur di pinggir Laut Tawar. Pemandangan yang kita dapati menuju ke Pantai Menye ini juga sangat epik teman-teman. Ditambah lagi rumah-rumah warga yang berada di pinggiran danau menambah satu kesan indah bagi danau Laut Tawar ini. Nah, yang kita lihat di depan itu adalah Pantai Menye. Di sana juga tersedia tempat untuk sejenak nongkrong menikmati sunset di pinggir danau Laut Tawar ini. Nah, ini pintu masuk menuju ke pinggir danau Laut Tawar di Pantai Menye. Di sini kita dikenakan biaya masuk seharga Rp5.000. Nah, ini dia tempatnya. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana keindahan pemandangan yang ada di sini. Kami sampai di tempat ini di siang hari, makanya tempat ini agak sepi kalau di siang hari. Tapi kalau sore hari di sini bakal rame banget orangnya untuk menikmati kopi di pinggir pantai Danau Laut Tawar ini. Gimana teman-teman melihat pemandangan yang seperti ini? Apakah ini layak diberikan bintang 5 atau bagaimana? Tapi bagi kalian pencinta gunung dan pantai, ini sangatlah serasi untuk kalian kunjungi. Nah, di sini kita juga bisa melihat di pinggiran danau itu banyak masyarakat-masyarakat ataupun wisatawan-wisatawan yang datang ke sini untuk camping di pinggir danau ini. Selain itu, di sini juga tersedia beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk keliling danau ini dengan biaya tertentu. Nah, teman-teman, kembali dari Pantai Menye, kami singgah di satu masjid yang ada di dekat Laut Tawar ini. Lagi-lagi kami dibuat takjub oleh pemandangan yang ada di masjid ini. Di halaman belakang masjid ini, kita bisa menikmati keindahan danau Laut Tawar ini, teman-teman. Kemudian selesai sholat zuhur di masjid tadi, kami beranjak lagi menuju ke tempat wisata selanjutnya, yaitu Arung Jeram yang ada di Lukub Bada. Nah, kami datang kemari itu tepat pada waktu weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi tempat ini terbilang cukup ramai. Jika kalian ingin kemari, itu kalau nggak mau lambat, kalau nggak mau antri, itu kalian jangan pergi ketika weekend. Ataupun kalian bisa booking terlebih dahulu karena di sini juga menunggu antrian banyak orang yang
sedang arum jeram. Sembari menunggu antrian, kami booking terlebih dahulu, kemudian sejenak mencari kopi yang ada di dekat sini. Untungnya tempat ini cukup dekat dengan salah satu kafe yang sangat terkenal di kota Takengon ini, yaitu Galeri Kopi Indonesia. Galeri Kopi Indonesia ini terbilang sangat unik, teman-teman, karena kita bisa ngopi di sini langsung di kebun kopinya. Tempatnya juga didesain sangat estetik, sangat cocok buat anak-anak muda yang akan nongkrong di sini menikmati segelas kopi. Karena Takengon ini selain tempatnya yang indah dan juga kopi yang sangat terkenal, yaitu kopi Gayo yang sudah melebar luas ke seluruh mancanegara. Nah, tepat pukul 4 sore kami kembali ke tempat ini karena jadwal kami untuk menaiki perahu dan menuju Arung Jeram di Lukuk Badak ini. Nah, ini adalah cuplikan kesenangan ataupun keasikan kami ketika Arung Jeram di Lukuk Badak ini. Untuk harganya di sini kami mengambil paket family, yaitu semi ekstrim. Jadi jalur-jalurnya itu pun tidak terlalu ekstrim. Dengan harga 70.000 per orang dengan minimal orang 4 orang satu perahu. Kalian juga bisa sewa alat untuk dokumentasi selama kalian arung jeram. Karena kami belum pengalaman, jadi kami tidak berani untuk membawa handphone sendiri di sini. Nah, teman-teman, selesai dari situ kami langsung menuju ke tempat penginapan kami, yaitu Ipoai Homestay yang ada di pinggiran Danau Laut Tawar ini. Jenis penginapan di sini ada dua, yang satu seperti villa untuk family, itu dengan harga 1 juta rupiah dengan kapasitas orang 6 orang. Kita room tour dulu sejenak, ini penampakan dari dalam villa itu. Di sini ada dapur, ada kamar mandi, ada TV, juga ada kasur untuk tidur. Dan semua penginapan yang ada di kota Takengon ini dilengkapi dengan filter air panas dikarenakan cuaca di sini terbilang sangat dingin. Nah, di bawah terdapat 2 kasur, artinya di bawah untuk 2 orang, di atas juga masih ada kasur untuk kapasitas 4 orang. Inilah penampakan di dalam villa penginapan Ipoai Homestay yang ada di pinggir Danau Laut Tawar ini. Yang satu lagi itu penginapan berbentuk kamar dormitori asrama dengan harga 400.000 per kamar dengan kapasitas 2 orang. Karena kami perginya bertiga, jadi kami minta untuk tambah extra bed 1 lagi dengan tambahan biaya 100.000. Untuk penginapan seperti ini sangat worth it, teman-teman. Ini sangat rekomendasi buat kalian yang sedang berwisata di kota Takengon dan menikmati keindahan alam Takengon ini. Kalian bisa nginap di sini sembari menikmati kopi di pinggir Danau Laut Tawar. Selain itu, fasilitas yang kalian dapati di sini adalah 1 panggang barbecue. Jadi kalian yang ingin menginap di sini jangan lupa untuk membawa bahan makanan untuk bisa bakar-bakar di malam harinya. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian menarik untuk berwisata di kota Takengon ini? Bagi saya ini sangat recommended buat kalian kunjungi, melepaskan hari-hari yang sangat lelah dalam bekerja. Disinilah kalian bisa menikmati ketenangan untuk sejenak istirahat agar bisa lebih semangat bekerja. Nah, jangan lupa juga bagi kalian yang ingin bakar ikan di sini untuk membawa arang ataupun bahan bakar untuk bakar ikannya. Tapi di sini juga tersedia untuk pembelian arang 1 kilo kalau tidak salah kemarin 10.000 rupiah.
Nah, ini adalah puncak bagi kalian yang menginap di sini, yaitu suasana di pagi harinya. Kita bisa melihat kabut menutupi pegunungan bukit-bukit yang ada di Danau Laut Tawar ini. Apalagi ditambah segelas kopi di pagi hari. Waduh, itu rasanya sangat lengkap, teman-teman. Oh ya teman-teman, saya lupa mengabari bahwa penginapan di sini juga ada sewa tenda camping bagi kalian yang tidak ingin menginap di villa ataupun di dalam kamar seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kalian juga bisa menyewa tenda camping di sini dengan harga 200.000 kalau tidak salah saya kemarin untuk kapasitas 2-3 orang. Untuk sarapan teman-teman tidak disediakan di tempat penginapan ini. Tapi kita bisa minta bantu ke resepsionisnya untuk mencarikan kita sarapan di dekat-dekat situ. Nah teman-teman, inilah akhir trip kita kali ini Banda Aceh Takengon. Insya Allah nanti ke depan kita bakal trip ke tempat-tempat yang lain yang tentunya lebih menarik. Makanya bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini supaya kita bisa jalan-jalan ke tempat yang lebih menarik lagi teman-teman.